Apa yang kita ucapkan itu yang harus kita pertanggungjawabkan, perbuat. Jadi kalau saya melihat ada orang yang sudah berkomitmen ketika kita memberikan kewenangan itu atau dukungan itu, kemudian belum apa-apa sudah saya katakan berbohong, bagaimana dengan janji-janji dia terhadap rakyat? Hari ini kita bersama salah satu tokoh Sulsel asal Kabupaten Luhut Timur, Riang Latif. Nah, beberapa hari belakangan ini Sulawesi Selatan khususnya di Luhut Timur lagi diperhadapkan dengan persoalan politik di mana kandidat yang terpilih pada pemilihan 2020 lalu tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya. Belakangan ini terdengar kabar kader yang digadang-gadang menjadi 02 ini dan sekarang sudah terpilih ke salah satu partai lainnya. Bagaimana menurut Riang Latif terkait hal itu? Kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang bersama beliau. Oke, yang pertama saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Luhut Timur dan keluarga besar Muhammad Thorik Husler turut berbelasungkawa atas kepergian almarhum, karena di pundak beliau banyak harapan dari masyarakat Luhut Timur. Menyikapi tadi beberapa pertanyaan tentang Bapak Budiman, saya ingin sedikit bercerita dan meluruskan anggapan-anggapan jangan sampai menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Memang benar, di tempat inilah pertama kali almarhum Bapak MTH datang ke rumah, dan di tempat inilah kami sering memperbincangkan tentang masa depan Luhut Timur seperti apa ke depan. Di saat almarhum ingin maju, beliau meminta tolong sama saya agar memfasilitasi untuk bisa menjadikan Partai Gerindra sebagai salah satu partai pengusung di Pilkada 2020. Di saat itu saya bertemu di Jakarta langsung dengan Ketua DPD Bapak Iwan Aras, dan dalam perbincangan tersebut di Hotel Sultan 11 bulan yang lalu 2019, Gerindra memberikan persyaratan jika ingin diusung oleh Partai Gerindra, maka Partai Gerindra menawarkan kadernya untuk menjadi 02. Pada saat itu memang sempat saya ditawarkan untuk menjadi wakil beliau, namun saya belum bersedia pada saat itu karena banyak hal yang saya pertimbangkan, dan saya yakin masih banyak kader-kader terbaik di Gerindra. Sehingga pada saat itu almarhum menyodorkan nama Budiman, dan disepakati jika memang Budiman ingin jadi 02, kebetulan beliau saat itu bukan sebagai kader partai, Gerindra menawarkan beliau akan menjadi kader Gerindra, maka Gerindra akan mengusung pasangan MTH Budiman. Setelah waktu berjalan dan terjadi sesuatu yang kita anggap itu adalah jalan Allah, takdir Allah, almarhum meninggalkan kita. Nah, muncullah berita ya sebelum 7 hari almarhum meninggal, bahwa ternyata di berita itu saya baca beliau sudah menjadi kader salah satu partai, yaitu partai PDIP yang juga salah satu partai pengusung. Hal ini tidak terkonfirmasi di Partai Gerindra, dan saya berbicara langsung via WA dengan Pak Ketua mengenai hal ini. Pak Ketua tetap mengatakan Gerindra akan konsisten mengawal paket yang dia usung, karena kita tahu bersama persoalan Pilkada Luhut Timur ini belum selesai. Upaya apa yang dilakukan Gerindra terhadap Budiman yang membelok? Sebenarnya begini, masalah dia membelot ya, itu kan sebenarnya hak dia. Tetapi kan ada namanya etika, norma-norma yang harus kita pegang. Karena saya orangnya taruh ada taruh gau. Apa yang kita ucapkan itu yang harus kita pertanggungjawabkan, perbuat.
Jadi kalau saya melihat ada orang yang sudah berkomitmen ketika kita memberikan kewenangan itu atau dukungan itu, kemudian belum apa-apa sudah saya katakan berbohong, bagaimana dengan janji-janji dia terhadap rakyat? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi ini prinsip, jangan mengatakan itu hal yang wajar terhadap di dunia politik. Tidak bisa. Politik itu kita harus arahkan menjadi yang baik, bukan menjadi deal-deal yang mengarah ke hal-hal yang tidak baik. Politik Indonesia ini, demokrasi Indonesia ini pelakunya harus baik. Kalau akhlaknya rusak, maka rusaklah kepemimpinan di daerah Luwu Timur. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Perlu dicatat bahwa tanah Luwu, tanah yang diberkati oleh Allah, diamanahkan oleh leluhur kita untuk mengelola dengan baik. Karena di situ masyarakat yang ada di Luwu Timur adalah bukan orang lain, masyarakat dan keluarga besar kita, tanah Luwu, Wijato Luwu. Dulu ketika almarhum maju bersama Ibas, sebenarnya ketua Gerindra di Luwu Timur itu adalah almarhum. Cuma karena ada deal-deal politik sehingga almarhum ke Golkar. Jadi ini adalah yang kedua kalinya Gerindra dihianati. Tetapi semua dikomunikasikan dengan baik. Almarhum juga mengkomunikasikan dengan baik pada saat itu dengan Gerindra, DPD Gerindra Sulsel. Ya. Nah, yang kita sayangkan ketika deal-deal politik itu yang diawali dengan kompromi dan dialog, kemudian diakhiri dengan pengkhianatan, kebohongan, itu saya rasa tidak bagus sekali itu dalam berpolitik. Kalaupun orang bilang itu soal biasa dalam berpolitik, maka saya anggap itu kebiasaan yang buruk. Jangan bawa-bawa keburukan dalam berpolitik, karena berpolitik itu kita membawa amanah dan tanggung jawab masyarakat banyak. Yang sekarang ini politik di Sulawesi Selatan semakin hangat. Ya. Dimana kita lihat ini kedepannya akan diisi oleh orang-orang tertentunya. Ya. Ada beberapa yang menurut saya yang sudah Ketua-ketua partai. Sudah mengakar, ya. Sudah mengakar seperti sistemnya. Mungkin ada Adnan, Nurdin Abdullah memang yang sudah gubernur sekarang, ada Rusdi Masel. Ya. Nah, sementara dilihat dari survei-survei, apalagi ini ada poll yang menyebutkan yang data tertinggi adalah Bapak Rian Latif. Nah, melihat ini, apakah ada keinginan untuk bersaing dengan mereka-mereka ini? Jadi begini, saya juga cukup terharu ya respon masyarakat terhadap diri saya untuk menjadi salah satu bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Bahkan saya sempat berada di urutan 5 dan hari ini saya lihat vote-nya itu justru saya di atas urutan pertama. Sehingga saya berpikir begini, banyak yang inbox WA ke saya bahwa Pak Rian maju, sudah saatnya. Dan setelah saya pikirkan matang-matang ya, mungkin sudah waktunya saya maju. Karena kenapa? Selama ini kan saya banyak membantu untuk teman-teman, untuk bahkan di Pilpres kita berjuang untuk memperjuangkan Bapak Prabowo, kemudian di Pilgub kemarin, kemudian di Pilkada. Sehingga teman-teman menyarankan Pak Rian bantu orang, mungkin sudah saatnya Pak Rian untuk diri sendiri. Cuma saya mengatakan perlu memang kesiapan. Salah satu barometer kita adalah vote. Kemudian nanti survei. Nah, kita lihat ke depan bahwa kesiapan kita untuk maju itu saya selalu siap. Saya orangnya petarung. Saya pengalaman juga memimpin organisasi di tingkat Sulawesi, bahkan di nasional saat ini. Adnan juga adalah rekan saya. Dia mantan ketua Pertina dan saya juga mantan ketua Pertina. Jadi pengalaman berorganisasi saya rasa kita sama. Cuma mereka banyak di pemerintahan dan partai politik. Kalau saya banyak di organisasi keolahragaan, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Kalau di organisasi profesi seperti Asosiasi Kontraktor Umum Nasional, kemudian Asosiasi Pengusaha Tambang Pribumi Indonesia itu level nasional, kemudian di organisasi sosial seperti Lumbung Informasi Rakyat, saya sekarang menjadi wakil presiden LIRA. Kemarin sempat menjabat jadi gubernur sosial. Jadi pengalaman itulah
yang mungkin masyarakat mengenal saya, ya, sehingga banyak yang meminta saya untuk maju. Salah satunya kemarin saya ketua tim pemenangan Prabowo Sandi, ya, Panglima. Makanya kata Panglima itu sudah melekat. Bahkan setelah Pilpres pun orang masih memanggil saya Panglima, ya, seperti itu. Apakah jalur yang akan ditempuh, apakah motor yang akan digunakan ke sana melalui independen atau tetap melalui partai yang sekarang? Saya rasa begini, semua variabel kita akan lihat. Kalau potensi masyarakat banyak merespon, dan sampai sekarang komponen-komponen pengurusan PAS 08 itu masih aktif sama saya. Saya rasa kalau memang kemungkinan itu bisa saya menggunakan jalur independen, maka saya akan gunakan jalur independen. Tetapi terlepas dari itu, kami juga akan memiliki plan B, yaitu jalur partai politik. Salah satunya Partai Gerindra. Sulsel ini adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Potensi alamnya sangat luar biasa, dari pertambangan, pariwisata, ya, industri, pertanian ini belum optimal dilaksanakan. Kita hanya selalu terpatok dengan infrastruktur yang kurang produktif. Salah satunya pemerintah sekarang itu hanya terfokus bangun gedung mewah untuk kantor gubernur yang baru, kantor DPR yang baru. Saya rasa itu tidak produktif. Seharusnya pemerintahan sekarang itu mencari peluang, ya. Sulawesi Selatan khususnya di pertambang adalah penghasil PAD terbesar, dan itu belum digali secara maksimal. Anda tahu kontrak karya PT Vale itu baru sekitar 20% yang dioptimalkan dengan luas lahan yang ada. Kira-kira dibanding Morowali, ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, kita lebih besar. Nah, kalau ini kita bisa kelola dengan potensi anak bangsa, saya rasa ini menjadi omset terbesar dan Sulawesi Selatan bisa menjadi PAD terbesar di Indonesia. Nah, ini yang saya cita-citakan, bagaimana di sektor pertambangan seiring dengan juga perkembangan pertanian, ya. Karena apa? Sulawesi Selatan pintu gerbang Indonesia Timur. Nah, ini saya rasa belum dioptimalkan, belum pariwisata. Toraja sekarang mati suri juga pariwisatanya. Karena apa? Jarak terlalu jauh antara Makassar, ya, dengan Toraja. Ya, saya lihat sudah ada antisipasi, yaitu membangun bandara. Juga Luhut Timur. Potensi Luhut Timur untuk pariwisata itu sangat luar biasa. Cuma jarak yang menjadi kendala. Ketika orang ingin berwisata, jaraknya terlalu jauh. Naik kendaraan butuh 12 jam. Ada bandara saat ini yang kita butuh hanya 1 jam lebih. Itu harus dioptimalkan. Dan saya rasa barometer Sulawesi Selatan itu ada di Luhut Timur. Nah, ini harus yang kita sinkronkan. Tiap daerah itu punya potensi yang berbeda. Nah, ini harus dipetakan, di mapping baik-baik mungkin, dan kita fokus pembangunan di daerah. Makassar ini hanya kota administrasi. Potensi itu ada di daerah. Seperti itu. Untuk meningkatkan pundi-pundi PAD Sulsel, sekarang Bapak Rian Latif ini ingin menggarap alam kita sebaik mungkin dengan meningkatkan infrastruktur yang ada dan belum ada. Ya. Nah, bagaimana SDM-nya? Kalau menyangkut SDM di Sulawesi Selatan, saya rasa kita tidak kekurangan. Yang ada adalah memframing bahwa Indonesia tidak punya SDM yang baik. Siapa bilang tidak ada yang baik? Kami siap bertaruh. Siapa engineer terbaik di luar negeri berhadapan dengan engineer dalam negeri kita. Contoh di smelter, kami bisa lebih baik dari engineer dari Cina juga. Di sebelah itu ada barang-barang rongsokan yang dijadikan smelter, barang-barang atau konstruksi yang tidak dipakai di Cina mereka bawa. Di sini saya merasa bangsa ini dibodohi. Siapa yang membodohi? Mereka yang pemegang amanah itu sendiri. Saya mohon maaf agak kritis dalam hal ini karena saya sendiri pelaku di lapangan. Jadi tahu fakta. Buru-buru kita tidak bodoh-bodoh amat. Ya, buru-buru kita punya skill. Cuma kepercayaan dari pihak pemerintah ini yang tidak full terhadap anak bangsa. Dan ini harus dilakukan dimulai dari daerah.
khususnya Sulawesi Selatan yang punya potensi pertambangan yang jauh lebih besar dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Harusnya kita ambil peluang ini untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat. Kalau saya sarankan, jangan membiarkan investasi smelter itu dikuasai oleh Cina. Kita bisa, anak bangsa bisa sendiri. Kalau gubernur butuh, kami akan siap bantu gubernur. Kami juga siap dengan investasi-investasi yang berkelanjutan. Seperti itu. Apakah dengan memaksimalkan SDA, sumber daya alam, itu efeknya dampaknya ke lingkungan? Jadi begini, untuk Minerba itu ya pasti dia melakukan perubahan struktur dan membawa dampak. Nah, sekarang bagaimana untuk mengurangi dampak itu? Makanya ada program pasca tambang. Contoh yang saya katakan kemarin, bahwa kita mapping ulang daerah-daerah yang sudah dilakukan penambangan. Kita susun kembali struktur tanah. Kita bisa tanami pohon-pohon yang produktif seperti jambu mente, mangga, durian yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Libatkan langsung masyarakat lokal yang ada, kearifan lokal kita bisa mengelola daerah-daerah pasca tambang. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan ketika anak bangsa itu yang mengelola potensi alamnya sendiri, seperti itu. Dan regulasi yang ada juga harus pro terhadap rakyat. Jangan hanya sebagai lip service ya di depan televisi bahwa Indonesia hebat, investasi besar, iya, tapi Indonesia dapat apa dari investasi itu? Itu kan menjadi pertanyaan. Cina, contoh saya lihat di sana, mereka memproduksi ferronikel, tetapi stempel-stempel Cina, pendapatan Cina. Bangsa ini hanya dapat apa? Hanya pajak. Itu pun mereka mendapat regulasi-regulasi yang sangat mudah. Bebas pajak apa selama sekian tahun. Investasi di atas 25 miliar, triliun, dikasih kebebasan. Padahal apa? Barang-barang itu barang rongsokan sebagian besar, tidak semua, tetapi sebagian besar. Karena di sana, di Cina dilarang lagi membangun smelter. Makanya barang-barang bekas mereka daur ulang kembali untuk diinstalasi di Indonesia. Ini kebodohan kita, saya bilang. Berarti ketika Bapak Riang Latif terpilih menjadi gubernur Sulsel, yang akan menjadi utama untuk mengelola alam kita di sini adalah anak-anak putra-putra daerah. Itu harus. Kita harus sekolahkan yang belum pintar, yang pintar kita perdayakan. Itu bagi saya. Karena saya sudah punya planning bahwa sekarang era digital, sekarang informasi tidak ada batasnya. Orang bisa menuntut ilmu secara otodidak. Tidak ada batasan untuk menuntut ilmu sekarang. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak anti terhadap asing. Karena bangsa Indonesia berada di tengah-tengah bangsa lain. Kita harus bekerja sama yang seperti apa? Kita tetap menjadi tuan rumah. Kita yang menjadi kendali di negeri sendiri. Jangan membiarkan mereka ya mengeruk kekayaan alam kita. Lalu apa yang didapatkan? Kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan. Seperti yang tadi dikatakan, bagaimana tentang kerusakan lingkungan? Tambang itu pasti dampaknya kerusakan lingkungan. Cuma bagaimana memperdayakan dengan semaksimal mungkin dan mengurangi dampak negatifnya. Itu yang harus menjadi fokus utama kita dalam hal membangun daerah kita. Jangan saya melihat fenomena di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah itu menjadi semacam bom waktu yang bisa menjadi gejolak sosial dan kerusakan alam, bencana alam. Bagi asing tidak ada, mereka tidak pusing. Mereka kembali modal, mereka pulang ke negaranya. Dampaknya ke kita, anak cucu kita, ya, masa depan kita. Itu limbah yang ada di sana bukan cuma limbah pabrik, limbah rumah tangga, ya, buru-buru kita, tempat tinggalnya tidak layak. Saya melihat langsung, saya datang ke lokasi tersebut. Inilah yang saya tidak ingin terjadi di Sulawesi Selatan. Kekayaan alam kita, sumber daya alam kita masih perawan, kita rawat sebaik mungkin. Jangan sampai sudah rusak baru kita mengambil langkah. Itulah saya lihat. Kedepannya kalau terus dibiarkan kekayaan alam di keruk kita, tidak sampai 10 tahun kekayaan alam kita habis. Yang menikmati adalah bangsa lain.